Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Moses dan ini istri saya Olivia. Ini dari sharing kami, pengalaman kami pribadi, bagaimana untuk tetap memelihara kemesraan di dalam rumah tangga. Kalau saya, supaya bisa memelihara kemesraan dalam rumah tangga itu harus kita sendiri menciptakan waktu-waktu untuk memperhatikan pasangan kita. Dengan kesibukan saat ini, mengurus anak, mengurus rumah, ya apalagi anak-anak ada yang besar dan masih ada yang kecil, tanpa sadar kita sibuk dan habis waktu untuk mengurus mereka. Saya lupa gitu, maksudnya untuk memperhatikan suami, karena suami juga perlu diperhatikan, suami juga perlu untuk dirawat walaupun sudah sebesar ini. Jadi yaitu harus menyediakan waktu untuk pasangan gitu. Ya, selain itu karena kita juga istri sibuk rumah tangga, saya juga sekarang udah balik ke kantor regularly. Jadi perlu juga menjaga komunikasi, tetap terjaga, rutin komunikasi, kalaupun tidak telepon ya mungkin ada message WA dan sebagainya. Karena kadang ada beberapa waktu yang saya sudah harus cepat-cepat antar anak ke sekolah, dia sudah harus ke kantor, terus nggak sempat kita ngobrol-ngobrol waktu breakfast. Terus nanti pulang, saya harus nemenin anak yang kecil tidur cepat, suami nanti baru pulang agak malam, kita nggak sempat ngobrol-ngobrol ya. Jadi ya itu kadang kita texting lah di pagi harinya, atau di sela-sela hari kita sempatkan untuk say hi atau mengecek atau menanyakan kabarnya gitu. Yang lainnya lagi selain komunikasi, sentuhan-sentuhan kasih ya kita ya, baik itu di depan anak-anak ataupun curi-curi. Nah, kalau untuk ini biasanya bapaknya yang lebih sering iseng untuk menunjukkan kasihnya di depan anak-anak gitu. Ya, kadang saja. Ya, untuk menunjukkan juga tentang kemesraan dalam rumah tangga. Jadi anak-anak juga melihat bahwa hubungannya di keluarga kita harmonis dan hangat. Kadang mereka suka ikut nimbrung juga kalau kita lagi pelukan gitu misalnya kan. Langsung mereka nyamber, grup hug katanya. Yang kecil itu suka nyempil di tengah-tengah, nanti berusaha untuk squeeze masuk di antara kita. Kalau yang gede langsung nomprok semuanya ikut. Jadi pelukan rame-rame gitu. Selain itu apalagi ya, kita juga kalau during work from home ya, kalau saya sebagai istri, selagi suami juga bekerja di rumah ya, penampilan dan kebersihan juga diperhatikan biar suami juga ngeliat kan kita nggak terus-terusan pakai daster. Tapi ada juga gitu loh waktunya menarik lah, penampilannya juga bersih gitu. Jadi itu sebuah apa juga ya dari saya, kayak menghargai dia, supaya bahwa saya juga ingin tampil menarik di depan dia gitu loh, supaya dia juga nggak kecapean ngeliatnya gitu. Ya, kalau menurut saya sih itu pasangan kita kan tidak bisa membaca pikiran kita walaupun kita sudah hidup bersama dan mungkin mengetahui kebiasaan-kebiasaannya seperti apa, tapi tetap tidak bisa membaca pikiran. Jadi mungkin kita juga tetap terbuka, tetap berkomunikasi, menyampaikan kalau kita tidak suka sesuatu kita sampaikan, atau kalau apa yang kita suka juga kita sampaikan supaya pasangan juga bisa mengerti. Lalu saling terbuka dan jujur ya, sehingga dalam komunikasi itu kita ya enak
kita kalau udah terbuka dan jujur itu apa ya, nggak susah lagi gitu loh untuk menebak-nebak apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka gitu loh. Yang mudah-mudahan dengan seiring waktu ya kita makin mengenal karakter pasangan kita, jadi lebih enak ya, jadi lebih mudah gitu. Dan juga yang penting tetap kita back to the Bible. Kita tetap juga yang penting tetap kita back to the Bible. Kita tetap terus mengingat apa peran kita sebagai suami-suami, masih istri dan seterusnya. Lalu Istri. peran sebagai Istri. apa itu? Tunduk. Iya, maksudnya kalau kita sudah mulai egois lagi, kalau kita sudah mulai lupa gitu, pinginnya mimi terus mikirinnya, ya sebaiknya ya kita kembali lagi ke Bible, ingat lagi peran kita masing-masing, dan itu juga bisa menguatkan kita ya. Dan yang lebih penting juga kita juga berusaha untuk bersaat teduh, family altar bersama-sama secara rutin, juga semuanya sebagai berdua dengan pasangan dan juga dengan anak-anak. Mungkin sementara itu sharing dari kami, semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. God bless you. Apa yang kita lakukan untuk memelihara kemesraan kita ya? Mungkin kalau dari aku dulu ya, kalau dari aku dulu tuh mungkin kalau dari outlook ya, kalau dari segi outlook itu mungkin kita pakai baju yang warna tone-nya sama atau baju kembar itu ya rasanya tuh happy banget gitu loh. Kayak sekarang nih. Iya, kamu oke kan, maksudnya Iya, nggak oke. kepaksa kan? Nggak kepaksa kan? Iya, oke banget. Jadi lebih kayak gitu sih, karena dengan warna baju yang sama atau tone yang sama, entah kenapa berasa kayak kita jadi lebih akrab aja gitu. Terus senada lah gitu cerita, senada seirama gitu. Mungkin kalau itu sih yang ngebuat dari outlook buat aku sih. Kompak gitu ya, harmoni. Betul. Kalau saya mungkin dari kegiatan yang kita jalanin sehari-hari sih, kayak kalau lagi nyantai di rumah, kita hobi nonton Netflix gitu kan. Netflix. Iya, cuma mungkin filmnya ya kesukaannya beda gitu. Mungkin kalau ada kayak drama yang romantis nggak jelas gitu ya. Nggak jelas Kalau saya sekali. sukanya yang superhero gitu kan. Ya, cuman kita bakal saling nemenin sih. Jadi kalau misalnya nonton drama ya bakal nemenin nonton, dan juga dari situ ternyata kita bisa nemuin topik yang sama untuk bisa obrolin gitu. Ya sama dengan Devi juga nemenin saya nonton, kita bisa punya topik yang sama gitu, untuk ngobrolin hal yang sama dari film-film itu gitu. Jadi ceritanya kayak kita tuh punya something yang common lah gitu. Jadi kalau ngebahas something tuh jadi jelas gitu. Dan itu bisa memelihara kedekatan kita juga. Tapi mungkin on a super more serious notes gitu kali ya. Mungkin yang kita suka lakukan itu juga, kita suka banget HT gitu ya. Kita suka banget heart to heart talk. Jadi kayak kalau misalnya kita cuma lagi ngelakuin kegiatannya simple aja sih, nggak mesti ngapa-ngapain, misalnya mungkin jalan, kafe atau gimana gitu. Kita suka ngomong, ya kadang-kadang ngomongin ngomongin orang-orang dulu, maksudnya ngomongin orang lewat gitu. Terus ngomongin apapun dari yang kurang serius sampai yang serius, kita tuh bisa ngomongin itu semua, dan itu tuh rasanya kayak lancar banget gitu komunikasinya. Itu sih yang membuat kita kayak berasa lebih dekat gitu sama satu sama lain. Terus mungkin ada satu lagi yang kita selalu lakukan dari dulu sampai sekarang sih, kita selalu Dari pacaran ya? ya dari pacaran. Kita selalu menghitung bulan. Menghitung bulan kayak gimana? Menghitung bulan ya maksudnya kita sangat gimana Setiap ya? bulan kita bakal merayakan kan, Iya, kayak kita kayak monthly anniversary kita gitu dari pacaran ya, sampai sekarang kita masih jalanin gitu. Jadi setiap bulan kita ada aja yang kita bakal mungkin so-called ingat gitu. ingat balik gitu, kayak apa sih kedekatan kita gitu. Jadi dari sana sendiri ya menurut saya ya kan effort juga kan untuk ingat semua itu, dan untuk mungkin yang nge-post something untuk mengingat kembali gitu event-event yang sudah lewat ya. Dan dari kegiatan-kegiatan kayak gitu, maksudnya mungkin bukan kita kayak mau show off gitu kali ya, tapi itu untuk biar kita remember sendiri gitu hari penting kita dan apa yang berarti buat kita selama 1 bulan itu, lebih kayak gitu sih. Iya. Oke.
apa yang aku pengen kamu lakukan supaya kita lebih menambah keintiman gitu ya. Kayak nggak ada, maksudnya kayak kamu udah ngakuin semua yang kamu bisa gitu kan, ya nggak sih? Maksudnya kayak kamu udah baik gitu, terus segala macam gitu, perhatian gitu. Agak susah ya. Mungkin kalau misalnya ada, mungkin lebih kayak bukan yang nggak pernah kamu lakukan, tapi mungkin kalau misalnya tiba-tiba dilakukan lebih banyak lagi akan lebih bagus gitu. Soalnya kan aku tuh kayak love language-ku tuh words of affirmation kan, jadi tuh kayak aku seneng aja mungkin ya kalau dengar tiba-tiba dikasih surprise atau gimana, tiba-tiba kamu bilang sayang nih kamu atau gimana, tiba-tiba ting tong terus kamu keluar dari pintu atau gimana gitu, tiba-tiba ada kartu. Ini bukannya lagi minta ya, cuma maksudnya ngerti kan, kayak ada elemen of surprise-nya gitu sih. Dan dikasih tahu lagi, diafirmasi lagi kalau misalnya emang kamu tuh sayang gitu sih, paling gitu sih ya. Tapi ada dari maksudnya you're perfectly fine. Ya sama sih, buat saya ya Devi juga sebenarnya udah perfect as it is kali. Cuman of course ya kan, kalau misal tuh ya of course lebih baik juga kan gitu ya. Kalau saya mungkin love language-nya lebih kayak perhatian, dan perhatiannya secara fisik gitu atau secara perawat ya, merawat gitu. Juga sih, contohnya kayak saya lagi capek kerja nih kan, kerja di rumah gitu udah lama, terus ternyata di belakang ada yang mijitin, karena enak gitu kan, nggak disuruh ada yang mijitin gitu. Emang biasa disuruh? Enggak, bisa disuruh. Terus mungkin ya selain itu kan pengen juga kan dirawat gitu ya kan, sebagai suami dirawat ya. Devi juga seneng sih masak, suka masak dan suka masakin makanan gitu. Jadi ya itu juga salah satu yang menurut saya bisa menambah keintiman. Jadi seperti istri merawat suami dan suami merawat istri. Iya sih.